Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar, yang mana dari Ibu Liza Septina. Sebelumnya, bagaimana kabar Ananda? Semoga Ananda dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, Ibu tidak ingin memperpanjang videonya. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar, yang mana KD-nya yaitu kita bisa menjelaskan operasi pada bentuk aljabar, yaitu bentuk pada kali ini dalam bentuk perkalian, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Oke, lanjut. Nah, pada perkalian bentuk aljabar kita harus mengetahui sifat-sifat dan pada penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Sifat penjumlahannya sudah kita bahas sebelumnya. Ananda boleh buka buku Ananda kembali. Sifat selanjutnya yaitu yang pertama itu sifat komutatif. Ada yang tahu itu sifat komutatif? Nah, sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya pun tetap sama ya. Seperti ini. 2 dikali A sama dengan A dikali 2. Sama dengan 2A. Hasilnya pun tetap sama ya. Dan inilah bentuk umumnya. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua yaitu asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu adalah pengelompokan, yang mana sifat pada operasi 3 buah bilangan dengan cara mengelompokkan 2 buah bilangan lain untuk dihitung terlebih dahulu, dan jika dipindahkan hasilnya pun tetap sama ya, seperti ini. Nah, distributif ini adalah sifat pada operasi hitung melajik perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih 2 bilangan lain. Nah, bentuknya seperti ini, yaitu kita penyebaran, kita sebarkan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi kita kalikan ke dalam ya. Oke, selanjutnya contoh ilustrasi sifat distributif. Perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang B tambah C. Oke, ini panjangnya adalah B tambah C dan lebarnya adalah A satuan. Luas persegi panjang adalah A tambah B kali C. Berarti karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka panjangnya adalah B tambah C, lebarnya adalah A. Berarti luas persegi panjangnya adalah B tambah C dikali A, atau A dikali B tambah C. Nah, sama juga dengan luas persegi panjang bisa kita bagi menjadi 2 buah. Menjadi 2 buah persegi panjang. Nah, jika kita bagi menjadi 2, bentuknya seperti ini. Berarti luas persegi panjangnya yaitu A tambah B A kali B ditambah A tambah C. Sama ya bentuknya, sama ya hasilnya walaupun bentuknya berbeda. Contoh soal. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, A kali 7 kali B. A kali 7 kali B sama dengan, berarti kita samakan dulu yang variabelnya. Variabel sama variabel. Berarti A kali B. A kali B dulu diselesaikan menjadi A, AB. 7 kali AB sama dengan 7AB. Mudah ya. Untuk cara yang kedua yaitu min 6 kali 4P kali min 2Q kali 3PQ. Nah, kita kelompokkan dulu karena bentuknya perkalian. Kita kelompokkan bagian angkanya dulu atau koefisien dan konstantanya, berarti min 6 kali 4 kali min 2 kali 3, dan kita samakan variabel yang sejenis yaitu P sama P, Q dan Q.
min 6 kali 4 kali min 2 kali min 3 berapa? 140. 144. P kali P kuadrat, Q kali Q kuadrat, berarti bentuknya adalah 144 P kuadrat Q kuadrat. Nah, dalam sifat-sifat di atas seperti komutatif, asosiatif, distributif, itu ada juga dibedakan perkalian bentuk aljabar ini berupa suku. Nah, yang pertama perkalian suku tunggal seperti sifat komutatif tadi, yang mana A dikali 2, 2 dikali A sama dengan 2A. Kan sukunya sama tunggal sama-sama 1. Kalau perkalian suku 2, telah kita bahas pada sifat distributif di atas. Jadi yang seperti yang di atas tadi, yang barusan kita bahas, itu adalah perkalian suku 2. Dengan cara distributif, hasil perkalian bilangan suku 3 juga dapat ditentukan. Nah, mana yang perkalian suku 3? Ini seperti ini. Berarti X dikali X tambah. Jadi ada suku 3-nya ya. Berarti X tambah Y tambah 4 ini adalah suku 3. Cara yang pertama adalah kita kalikan. Kita kalikan ke dalam atau kita sebarkan. X kali X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, X kali Y sama dengan X Y. Dan selanjutnya yaitu X tambah X kali 4 sama dengan 4X. Jadi, beginilah bentuk perkalian suku 3. Dan juga banyak bentuk-bentuk yang lain. Bisa Anda buka di buku latihan ataupun di internet Anda. Bisa Anda googling. Yang ketiga yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Yang pertama bisa menggunakan sifat distributif, bisa juga menggunakan skema. Apa itu distributif? Nah, menggunakan sifat distributif bisa kita contohkan pada gambar berikut. Nah, di sini ada lebar. Lebarnya apa? 2 dan X. X dan 2 atau X ditambah 2. Jadi kita diketahui suatu bilangan berupa X dan 2 pada lebarnya dan pada panjangnya X dan 5. Berarti X ditambah 5. Jadi rumus persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, berarti X tambah 2 dikali X ditambah 5. Ini pada gambar 1. Pada gambar 2 juga bisa dibentuk seperti ini. Berarti jika kita bagi menjadi 2 persegi panjang, maka kita bagi pada lebarnya, maka bentuk luasnya yaitu X dikali X tambah 5. Berarti lebar yang pertama dikali X tambah 5 adalah panjangnya, dan ditambah lebar yang kedua yaitu 2, berarti 2 dikali X tambah 5. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk persegi panjangnya dibagi 2. Hasilnya pun juga sama ini dengan ini. Yang ketiga yaitu gambar yang ketiga dibagi 4. Dengan begini, dengan mudah kita menentukan suatu luas persegi panjang. Berarti X dikali X, 2X kuadrat, X kali 5, 5X, 2 dikali X, 2X, dan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, di sini juga ada bentuk suku yang sejenis, kita jumlahkan, berarti 2X tambah 5X sama dengan 7X. Berarti bentuk luas persegi panjang adalah X kuadrat ditambah 7X tambah 10. Nah, persegi panjang pada gambar di atas memiliki ukuran yang sama ya. Seperti ini. Pada gambar pertama, X tambah 2 dikali X tambah 5. Pada gambar kedua yaitu kita kalikan ke dalam dengan cara distributif. Berarti X tambah 5-nya kita tetapkan, dan ini kita jabarkan X tambah 2-nya. Berarti X dikali X tambah 5 ditambah 2 kali X tambah 5. Oke, langkah yang kedua pada gambar ketiga yaitu kita kalikan ke dalam X kali X, X kuadrat, 5X kali 5, 5X, 2 kali X, 2X, 2 kali 5, 10. Kita jumlahkan suku yang sama seperti tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, didapat
tunggu dulu. Nah, ini pada langkah 1 dan kedua ini juga disebut menggunakan sifat distributif namanya ya. Pada yang kita jabarkan tadi ini juga disebut sifat distributif. Maka didapat rumus perkalian suku 2 dengan suku 2 menggunakan hukum distributif. Yang pertama, kita misalkan suku 2 yang pertama X tambah 2, suku 2 yang kedua adalah X tambah B. Nah, bagaimana cara perumusannya? Yang pertama, X dikali dengan X tambah B sama dengan X kali X tambah B. Oke, yang kedua, X dikali X tambah B sama dengan A dikali X tambah B sama dengan A X tambah B. Oke, paham ya? Nah, yang kedua menggunakan skema. Skema itu berarti menggunakan pola. Jadi polanya ini sedikit berbeda dengan hukum distributif. Seperti apa polanya? Mari kita lihat. Misalkan suatu perhatikan langkah-langkah penyelesaian perkalian dua suku dengan dua suku. Berarti dua suku yang pertama X tambah P, dua suku yang kedua yaitu X tambah Q. Oke, kita coba kalikan. Berarti kita kalikan cara yang pertama pada penggunaan skema yaitu X kali X sama dengan X kali X dulu ya. Selanjutnya X kali Q, P kali Q. P kali X dulu, P kali X, dan selanjutnya P kali Q. X kali X berapa? X kuadrat. Ini di sini juga dalam bentuk QX atau XQ ditambah PX tambah PX ya. Berarti kita samakan karena variabelnya sama-sama X, kita keluarkan X-nya, kita masukkan ke dalam P tambah Q. Bisa juga Anda buat seperti ini, ditambah PQ. Inilah penggunaan skema pada perkalian ya. Sedikit berbeda, kalau yang pada distributif tadi X tambah Q-nya ini tetap dan X tambah P-nya ini yang dijabarkan ya. Tapi kalau pada skema langsung saja kita kalikan 1 per 1. Oke, pada X tambah P dikali X kurang P, ini pada pengurangan. Sama saja seperti yang tadi, bisa Anda pahami. Nah, contoh soalnya tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan skema 3X tambah P kali X kurang 2. Nah, ini yang menggunakan skema tadi, contohnya 3 kali X, 3X kuadrat, 3X kali min 2, min 6X, 4 kali X, 4X, 4 kali min 2, min 8. Berarti 3X kuadrat kurang 2X, kurang 8. Ini dikurangkan. Ditambahnya dikurangkan. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif. Nah, seperti ini. Caranya seperti tadi ya. Hukum dua suku yang keduanya itu tetap X kurang 2, X kurang 2. Ininya yang kita jabarkan. Berarti lalu baru kita kalikan ke dalam. Bisa Anda pilih mau yang mana? Menggunakan hukum distributif atau menggunakan hukum skema. Selanjutnya soal aplikasi. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang 2X kurang 3 dan lebarnya yaitu X tambah 6. Sekeliling lahan tersebut dibuat jalan selebar 2 meter. Hitunglah luas yang tersisa. Nah, ini bentuknya. Karena panjang persegi panjangnya ada 2 sisi, maka kita kurangkan 2 kali 2 dan kita bisa Anda lihat gambarnya. Dan pada lebarnya juga ada 2, pada lebar sisi kiri dan sisi kanan. Maka kita berarti 2 kali 2-nya berapa? 4 ya. Coba kita selesaikan. Yang pertama panjangnya kita kurangkan dulu ukuran lahan yang tersisa. Berarti 2X kurang 3 dikurang 2 dikali 2 sama dengan min 2 kali 2 berapa? Min 4. Min 3 dikurang 4, min 7.
Lebarnya juga sama, berarti lebarnya X tambah 6 dikurang 2 sisi pada lebar, yaitu min 2 dikali 2, min 4. Hasilnya yaitu X tambah 2. Maka luas lahan yang tersisa yaitu kita kalikan panjang sisi lahan yang tersisa pada lebar dan panjangnya. 2X kurang 7 dikali X tambah 2. Berarti 2X, 2 kali X, 2X kali X, 2X kuadrat, min 2X kali 4, 4X, min 7 kali X, min 7X, min 7 kali 2, min 14. Maka hasilnya 2X kurang 3, 2X kuadrat kurang 3X kurang 14. Oke. Sekian dulu hasil materi kita pada hari ini. Thanks for your time. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada grup ya. Ibu Sudaing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.